Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ko Zinatul Asrori, NIM 040104200012, Prodi Manajemen Dakwah, semester 5, UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa saya pada lembaga Islam di Surabaya. Studi kasus pada Masjid Jami Al Hasan Karah, Surabaya. Masjid Jami Al Hasan dulunya, sebelum diberikan masjid, itu ada sebuah pohon beringin yang besar, yang dimana itu masyarakat Karah itu meminta hajat kepada pohon beringin itu. Datanglah Kiai Haji Ahmad Hasan melihat kemusyrikan dan kesyirikan di sana, yakni bersama dengan Kiai Sanusi, Kiai Mustakman, Kiai Musa, dan Kiai Drawi. Kiai Haji Ahmad Hasan menebang pohon tersebut dan mendirikan masjid yang awalnya kapasitasnya kurang lebih bagi 100 jamaah. Perkembangan Masjid Al Hasan dari masa ke masa telah mengalami beberapa generasi, yakni ada 3 generasi dari tahun 1921 hingga sekarang. Generasi pertama adalah generasi awal, yakni generasi pendiri masjid. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Hasan, Kiai Haji Sanusi, Kiai Musa, Kiai Drawi, Kiai Mustakman. Terus generasi kedua adalah generasi penerus dari generasi pertama, yakni ada Kiai Busro, Kiai Haji Ahadiansyah, Haji Nur Anwar, Haji Badri, dan juga Haji Dahlan. Terus generasi ketiga adalah generasi sekarang atau saat ini, yakni dipimpin oleh Haji Muhammad Ilyas Sanusi dan juga Haji Hamzah Sanusi. Struktur organisasi Masjid Al Hasan dibagi beberapa struktur kepengurusan, yakni ada 3. Yang pertama di bidang sosial, yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang kemasjidan. Bidang sosial yakni ada panti asuhan yatim dan sosial Hasan. Terus yang di bidang pendidikan ada MI atau Madrasah Ibtidaiyah Hasanuddin Karah. Yang terus ada SMK Saintren Al Hasan. Terus yang ketiga ada di bidang kemasjidan, yakni ada pertama takmir Masjid Al Hasan, kedua BTBA Al Hasan dengan tulis baca Al-Quran, yang ketiga ada remaja Masjid Al Hasan. Analisis saya terhadap remaja Masjid Al Hasan, yakni saya menggunakan strategi atau analisis SWOT. SWOT yang berarti S strength, W weakness, O opportunity, D threat. Strength atau kekuatan dari remaja Masjid Al Hasan, yakni pertama, sebagai masjid terbesar sekelurahan Karah. Ini sebuah kekuatan. Yang kedua, kegiatan dan program kerja yang aktif. Di setiap mingguan ada program, yakni bulan ada program, yakni keaktifan ini juga sebagai kekuatan. Yang ketiga, ada fasilitas masjid yang terdapat kantor sekretariatan dan juga aula. Yang keempat, ada banyaknya remaja dengan spesialis beragam, seperti remaja-remaja dengan lulusan multimedia, terus ada lulusan TKJ, lulusan manajemen, dan lain sebagainya. Jadi beragam. Itu juga sebagai sebuah kekuatan SDM yang berkompeten dalam berbagai bidang. Weaknessnya, kelemahannya, yakni pertama geografi. Letaknya ini kurang mendukung karena di tengah pemukiman penduduk. Terus yang kedua, belum adanya fasilitas wifi. Yang ketiga, adanya keanggotaan remaja yang pasif. Ini banyak yang pasif dan hadir pada momen-momen tertentu. Ini juga sebuah kelemahan pada remaja Masjid Al Hasan. Peluangnya atau opportunity-nya, dengan masjid sebagai masjid terbesar sekelurahan Karah, jamaahnya itu banyak. Jadi peluang ini dapat memudahkan untuk mencari
banyak sumber dana dengan proposal dan lain sebagainya. Itu sebuah peluang. Oke, yang keempat ada threat atau ancaman. Ancamannya adalah kemunduran remaja masjid yang ideal karena banyaknya faktor-faktor dari luar ya membuat remaja masjid ini dikenal dengan kualitas keagamaan ini berkurang. Contohnya spesialisasi pada bidang agama itu kurang, terus kaderisasi pada masjid ini kurang dalam bidang agama, tapi pada bidang-bidang yang lain, bidang umum maksudnya, itu bisa, tapi pada bidang agama ini lambat laun, dari tahun ke tahun itu berkurang. Ide-ide solusi dari peneliti atau dari saya terkait dengan analisa SWOT di atas, yakni pertama, kaderisasi remaja baik dengan kegiatan bersifat pelatihan atau upgrading. Ini penting karena kaderisasi remaja ini bisa membawa remaja ke remaja masjid yang ideal, bukan remaja masjid yang kurang akan agamanya, remaja masjid yang nggak bisa ngaji, remaja masjid yang itu kan beda dari pandangan masyarakat. Terus yang kedua, ini dengan memperbaiki kelemahan untuk mengambil keuntungan peluang eksternal. Meskipun terletak di tengah pemukiman penduduk, nyatanya pada tahun 2019 pernah mengundang Kiai Haji Anwar Zahid dengan kapasitas 1000 orang lebih bahkan yang hadir pada saat itu. Sebuah kelemahan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan peluang. Nah, terus bagaimana solusi tambahannya, yakni dengan memfasilitasi tempat parkir dan juga memfasilitasi UMKM yang tepat. Itu bisa menambah peluang atau sumber dana pada remaja masjid Al-Hasan. Berikut adalah foto-foto dokumentasi kegiatan yang pernah diadakan atau dilakukan oleh remaja masjid Al-Hasan. Illa anta ya hayyu ya qayyum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhan